Nah, setelah kita beli baterai lithium Sultan ini, masalah selanjutnya adalah membeli BMS-nya. BMS-nya itu harus berapa ampere dan berapa volt, apakah 4S, apakah 8S, itu juga bikin bingung ya. Nah, yang kedua, perangkat yang harus kita miliki buat membuat PLTS lithium LiFePO4 adalah selain BMS, kita harus punya yang namanya cell meter atau baterai baterai balancing ya, buat memantau kondisi dari tiap sel. Nah, di Bandung saya pakai yang tipe ini. Aduh, kecil banget ini kabelnya ya. Cell meter 8. Jadi nanti dari cell meter 8 ini bisa kelihatan kondisi masing-masing baterainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu menjelang hari kemerdekaan. Hari ini hari Kamis, tanggal berapa nih ya? 11 Agustus. Nah, jadi bulan Agustus ini adalah percis 3 tahun saya belajar PLTS. Kalau nggak salah dulu bulan Agustus itu pas ada blackout jaringan Jawa dan Bali. Nah, gara-gara PLN pada saat itu mati total gitu ya. Kebetulan saya sudah punya aki bekas mobil dan ada panel yang udah 2 tahun dibeli tapi tidak punya keberanian buat saya rangkai gitu karena memang awam listrik dan elektrik. Nah, ternyata pemicunya adalah blackout PLN ya, sehingga memaksa saya jadi belajar ber-PLTS. Nah, buat teman-teman yang masih kebingungan ya, mungkin karena memang kita salah sekolah gitu ya, sekolahnya bukan sekolah teknik, atau kita awam tentang listrik dan elektrik ya, mungkin bisa mengambil hikmah dari kejadian itu bahwa kita harus cari momentumnya gitu ya, pendorong yang memaksa kita jadi belajar. Nah, jadi apa yang saya sharing di channel ini sebetulnya lebih kepada dokumentasi pribadi ya, karena keterbatasan ilmu tentang listrik dan elektrik, jadi saya sengaja memvideokan semua kegiatan merangkai PLTS ini dengan tujuan biar saya nggak lupa gitu ya, biar saya nggak lupa. Jadi kalau nanti ada yang error, ada yang salah, saya bisa flashback lagi sebetulnya gitu. Makanya video-video saya cenderung ya nggak jelas lah gitu ya, nggak beda dengan tutorial, karena kalau tutorial kan memang harus punya background yang jelas gitu, karena mentutor menjadi mentor. Tapi kalau saya lebih kepada oret-oret pribadi aja nih, buat sekedar sharing, berbagi pengalaman apa yang saya lakukan dalam belajar mandiri PLTS secara otodidak dengan belajar di YouTube saja. Nah, bulan ini Agustus gitu ya, setelah kasus on-gridnya PLTS Bali, saya juga mulai memindahkan dari on-grid ke off ke on-grid panelnya ya. Jadi libur, grid tier inverternya diliburkan, panelnya dipindah ke off-grid. Ternyata langsung tagihan PLN-nya naik. Biasanya kita cuma 100-150. Bulan ini tagihannya jadi naik lagi 250, naik 100.000 gara-gara ya itulah on gridnya kita kurangi gitu. Jadi penyebab terbesar dari tagihan listrik ternyata ya itulah ya, kapasitas off grid kita masih belum bisa memenuhi, mengcover semua kebutuhan listrik. Nah, karena kebetulan kemarin kalau saya hitung-hitung dari 100.000 menjadi 250 itu kan ada
ada selisih 150, berarti cash out yang harus saya bayar buat si PLN. Nah, kalau kita merancang PLTS, berapa investasinya, berarti kita bisa ngitung dari delta tagihan billing itu, kenaikannya berapa. Nah, itu yang harus kita sasar, harus diturunkan lagi targetnya ya. Jadi saya punya target menurunkan tagihan kembali ke level 100 ribuan dari 250. Jadi katakanlah ada saving 100 ribu per bulan. Jadi per tahun kali 12 ya 1.200. Kasarannya begitu ya. Jadi target saya nih, saya bisa nabung 1.200 kalau tagihan PLN-nya bisa turun lagi gitu. Nah, buat tagihannya turun, saya harus ngoleksi lagi nih untuk off-grid, menambah kapasitas off-grid dengan ngoleksi baterai lagi. Nah, ini baterainya adalah baterai lithium bongkaran ZTE ya, yang sebelumnya udah saya punya 4 keping cuma di Bandung. Nah, ini agak unik nih kalau kita main PLTS lithium, karena stok lithium yang sejenis di pasaran belum tentu ada ya. Jadi kita harus agak-agak cekatan kalau misalkan di pasaran tiba-tiba ada baterai yang sejenis, ya mau nggak mau kita ngutang dulu lah, nyicil gitu ya. Kita nyicil dulu biar si barangnya bisa kita pegang dulu nih, karena lithium ini ya cepat habis gitu dan belum tentu besok-besok ada lagi. Oke, kita unboxing baterai lithium LiFePO4 bongkaran ZTE yang sebelumnya saya pasang di Bandung. Jadi ini buat nambah persediaan biar rangkaian PLTS lithiumnya kapasitasnya bisa makin bertambah, karena ternyata tagihan PLN-nya malah naik lagi ya setelah on-grid-nya kita turunkan kapasitas GTI-nya gara-gara kasus PLTS on-grid di Bali. Nah, setelah kita beli baterai lithium Sultan ini, masalah selanjutnya adalah membeli BMS-nya. BMS-nya itu harus berapa ampere dan berapa volt, apakah 4S, apakah 8S, itu juga bikin bingung ya. Jadi kayak saya nih, karena saya udah punya yang di Bandung 4S, nah sementara ini di Bekasi terpisah gitu ya. Kalau saya mau nyoba ngerangkai pakai 4S lagi ya BMS-nya jadi mubazir. BMS itu kalau 20 ampere 200 ribuan ya. 60 ampere itu 350 sampai 375. Mihil gitu. Jadi bener-bener lithium ini disebut baterai Sultan karena emang mahal. Jadi sayang banget kalau kita nggak merencanakan dengan baik ya. Nanti baterainya mau disusun 12 volt atau 24. Nanti ngaruh ke BMS yang akan kita pakai gitu. Atau di bebannya, kita mau beban pakai inverter 12 atau 24. Nah, itu juga PR. Oke, jadi untuk sementara kita unboxingnya seperti ini aja dulu. Kita cek rangkaiannya. Ini 13.36 ya. Sementara belum kita balancing, baru unboxing aja. Karena masih harus beli BMS dan controller buat lithium. Controller mungkin bisa pakai yang putih, yang kemarin saya copot diganti e-paper. Atau nanti kita coba pakai e-paper tapi harus upgrade software ya. Cuma saya belum berani juga buat update software. Nah, yang kedua, perangkat yang harus kita miliki buat membuat PLTS lithium LiFePO4 adalah selain BMS, kita harus punya yang namanya cell meter atau baterai baterai balancing ya, buat memantau kondisi dari tiap sel. Nah, di Bandung saya pakai yang tipe ini. Aduh, kecil banget ini kabelnya ya. Cell meter 8. Jadi nanti dari cell meter 8 ini bisa kelihatan kondisi masing-masing baterainya.
Wah, salah nih. Nah, ini yang 4 pin ya. Ini bener nggak ya sel meternya nih? Jangan salah lagi. Jadi nanti dicolok ke sini. Nah, colok sini. Kalau mau main di 8, kebalik kan nih? Lupa lagi ya. Kalau nggak gini deh ya. Ini tipenya juga saya lupa nih. 1 2 3 4 5. Oh ya gini, bener. 0 1 2 3 4 5. Oh, nggak muat ya. Itu deh. Pokoknya ini harus ada kabel kalau mau main 4, berarti yang balancer 4S, yang 8 harus beli lagi. Ini yang 8 ya. Nanti kasih kabel pemanjang. Kok nggak bisa masuk? Kebalik atau gini ya? Nah, untuk masang ini aja susah. Udah sip. Nah, jadi nanti ini dirangkai ke masing-masing sel ini ya. Ini yang hitamnya 4, yang merah 1. Cuma karena ini pendek ya, mau nggak mau kita nanti panjangin lah ya. Atau cari yang kira-kira ininya lebih panjang. Jadi selain baterai LiFePO4 nya sendiri, harus ada BMS, harus ada ini, sama si controllernya. Ya, kita siap-siap ke kantor dulu. Sementara seperti ini dulu. Tinggal nanti mikirin si siapa ini gimana nih? Si controllernya harus pakai tipe seperti apa? Begini. Aduh, patah lagi. Waduh, ada yang patah bro. Nah, untuk perbandingan harga, memang ini agak lebih mahal dibanding baterai VLRE. Bisa 2 kali lipat ya. Kalau yang 100 ampere VLRE itu mungkin sejutaan. Ini kalau 1 keping 500 berarti ini udah kena 2 juta sendiri nih. Tapi dari sisi kapasitas ini bisa kita pakai sampai 80%. Itu yang digadang-gadang. Kenapa dalam jangka panjang baterai lithium ini harganya jadi baterai lithium ini katanya masa pakainya bisa di cycle-nya lebih panjang gitu ya, lebih awet, kemudian bisa dikuras sampai 80%. Beda dengan baterai VLRE yang batasnya cuma sampai 50%. Itu yang menyebabkan kenapa si lithium ini banyak dicari orang gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu dulu. Nanti kita lanjutkan kalau BMS-nya sudah datang. Saya juga masih bingung beli BMS yang berapa ampere, 4S atau 8S gitu ya, karena mahal juga gitu, harus nabung dulu. Kalau beli yang 8S berarti saya harus bawa LiFePO4 yang dari Bandung, atau yang ini dibawa ke Bandung juga. Nah, itu juga problem juga ya. Kemudian BMS-nya juga inverternya kalau pakai 8S berarti kita main di 24, harus pakai inverter yang 24 volt. Kalau pakai 12 berarti harus pakai inverter yang 12 volt. Ya, namanya juga nyicil ya. Kita nyicil dulu, bukan berarti langsung bisa kita desain PLTS-nya. Kita nyicil sesuai dengan stok persediaan di marketplace, di mana stok ZTE ini lagi ready ya. Begitu teman-teman ya. Oke, unboxingnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.